datanya banyak yang mengalami gangguan kesehatan mental dan lain-lain, itu Karena juga tekanan karena pekerjaan. tekanan pekerjaan juga gitu. Tapi kalau misalnya mau minta negosiasi, perpanjangan waktu, deadline dan lain-lain, Mhm. nanti akan berpengaruh ke project selanjutnya gitu. Selamat datang di podcast Data Academy. Podcast ini adalah kerjasama Trade Union Red Center bersama dengan FNV Mondial dan Wage Indicator di Belanda, serta gajimu.com. Podcast ini merupakan upaya kami agar pemerintah meratifikasi Konvensi ILO 190 dan Rekomendasi 206 yang sebelumnya telah disahkan oleh International Labour Organization atau ILO pada tahun 2019 tentang penghapusan praktik pelecehan dan kekerasan di dunia kerja. Saat ini di depan saya sudah ada Mbak Citra Maudi dari Serikat Sindikasi. Nanti mungkin Mbak Citra bisa bercerita ya Mbak ya ke kita, sebetulnya serikat sindikasi itu serikat seperti apa, kemudian siapa saja yang tergabung di dalam serikat sindikasi dan aktivitas Mbak, Citra sendiri di serikat sindikasi itu, seperti apa? Silakan Mbak Citra. Ya, terima kasih. Jadi kenalin, aku Citra Maudy Mahanani dan biasa dipanggil dengan Citra. Untuk saat ini posisinya aku lagi ada, sebagai divisi gender untuk periode sekarang. Ya. Nah, divisi gender itu sendiri seperti apa sih sebenarnya? Jadi, semenjak ada kasus yang terjadi tahun 2019 yang Iya. lalu ya, itu, kami berbenah dan segalanya Mhm. akhirnya, muncullah Muncullah niat untuk membuat divisi ini gitu. Jadi Mhm. divisi ini salah satu fungsinya adalah untuk mengharusutamakan gender, disabilitas, dan, queer juga. Nah, Mhm. tapi kalau sindikasi sendiri tuh sebenarnya, eee, serikat yang seperti apa sih? Jadi Iya. sindikasi itu kepanjangan dari Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi. Mhm. Nah, jadi, siapa aja yang bergabung di dalamnya, tentu saja pekerja media seperti teman-teman wartawan, nggak cuman wartawan yang reporter aja, tapi juga editor, video editor, termasuk konten spesialis juga termasuk, Mhm. eee, juga teman-teman kreatif. Nah, teman-teman kreatif ini ada beragam banget, termasuk juga, pekerja-pekerja imaterial seperti misalnya peneliti, pengajar, Mmm. di bidang media dan kreatif gitu sih. Jadi buat siapapun teman-teman yang misalnya bekerja di bidang itu dan merasa bahwa dirinya sangat cocok di industri media dan kreatif, bisa bergabung bersama kami. Nah, ini sangat menarik banget ya, ternyata, serikat itu tidak selalu identik dengan pekerja di pabrik Ya, misalnya ya, Mbak, ya. Atau, tadi misalnya, apa namanya, kita juga sudah, apa, ngobrol dengan, apa namanya, serikat yang, melindungi teman-teman yang di hotel, restoran, apartemen, dan sebagainya. Ternyata teman-teman yang bekerja di media gitu ya, entah itu jurnalis, tim kreatif gitu ya, dan freelance itu bisa juga bergabung di sindikasi gitu. Jadi teman-teman tidak perlu merasa takut ya, gitu ya, "Saya freelance, saya pekerja media, saya jurnalis, saya kameramen, saya, apa namanya, peneliti dan sebagainya. Saya mau terlindungi nih, saya harus bergabung di mana?" Bisa ke serikat, sindikasi. sindikasi gitu. Bahkan ada divisi gender ya tadi ya? Ya, baru juga. Ada divisi gender, bagus banget. Nah, mmm selama ini kegiatannya apa nih Mbak Citra kalau misalnya di serikat sindikasi mungkin kalau teman-teman serikat lain kan ada pelatihan gitu, ada training Mhm. gitu, kalau di serikat sindikasi itu apa kegiatannya? Mmm, kalau secara keseluruhan sih tentu juga ada pendidikan, ke teman-teman ya, Iya. tapi memang kalau untuk pendidikan, kami kayak kalau nggak bergabung dengan aliansi pekerja yang lainnya, Mhm. kami masih fokus ke anggota aja gitu, jadi kayak pelatihan dan, pengukuhan anggota Mmm. aja. Mhm. Mhm. Tapi kalau yang lainnya sifatnya kampanye seperti itu, jadi Mmm. kita tergabung juga di kampanye, anti kekerasan di dunia kerja kalau nggak Iya. salah, Iya. terus, beberapa gerakan tergabung juga di beberapa gerakan yang lainnya gitu. Jadi, eee, 2 aktivitas itu sih di samping memang, pendampingan kasus ya, Iya. Iya. kasus-kasus Mhm. Mhm. ketenagakerjaan. Mhm. Kalau, apa namanya, tadi saya juga menanyakan ya ke teman-teman yang lain gitu, sebetulnya kasus
yang terjadi itu seperti apa gitu ya kalau di, apa namanya, sektor yang mereka dampingi atau industri yang mereka dampingi atau Mmm, kelompok yang mereka dampingi. Kalau di sindikasi sendiri, apa khususnya yang terkait dengan kekerasan dan pelecehan, mhm, itu kasus seperti apa atau bagaimana bentuk advokasi yang dilakukan gitu? oke. Kalau spesifik soal kekerasan dan pelecehan seksual, kami memang, mengakui bahwa kita nggak dalam kapasitas itu untuk Mmm, langsung menanganinya. iya. Maksudnya, melakukan pendampingan korban, Mhm, terus habis itu kalau untuk mediasi mungkin kita juga bisa, tapi, untuk menyelesaikan kasusnya sendiri itu biasanya kami memang, bekerja sama dengan pihak ketiga, dalam hal mhm ini mhm. LBH Apik. Biasanya, laporan masuk dulu ke kami, terus baru kami, diskusikan akan mau seperti apa kasusnya. Karena kan Mhm. beberapa korban, biasanya juga melapor nggak selalu sama ya Iya iya. tujuannya, untuk diselesaikan atau hanya untuk, eee, dimasukkan sebagai data atau Mhm. seperti apa, kayak gitu sih. Oke. Jadi kan, apa namanya, ada mekanisme pelaporan Mhm lah ya, mhm, bisa ada kita bilang mekanisme kayak gitu pelaporan. ya, ada mekanisme pelaporan yang masuk ke serikat sindikasi. Nah, dari, apa, laporan yang ada misalnya gitu ya, atau ya mungkin, apa namanya, selama ini serikat sindikasi mengadvokasi gitu ya, teman-teman di, pekerja freelance gitu, bentuk-bentuk diskriminasi atau ketidakadilan, terkait terutama yang terkait pelecehan dan kekerasan itu apa Mbak Mmm, biasanya? kalau untuk nggak spesifik kekerasan dan Iya pelecehan iya, seksual ya berarti ya? diskriminasi atau, ketidakadilan yang diterima Mhm. oleh pekerja. Ini data yang menarik sih. Jadi sebenarnya, sektor kreatif dan media ini ternyata memang didominasi sama, teman-teman kelompok rentan. Mmm, Karena memang sektor ini yang cukup fluid, artinya nggak terlalu banyak sektor yang udah formal gitu. iya, Kayak misalnya teman-teman freelance kan kebanyakan juga teman-teman penyandang disabilitas dan, queer karena mereka nggak terserap mhm, dengan baik di sektor iya formalnya, iya akhirnya mereka menjadi freelance gitu. iya, Terus, banyak juga, teman-teman seniman dan lain-lain mmm, itu, mhm mhm, akhirnya ada di sektor inilah intinya. Jadi, segala kekerasan dan pelecehan yang terjadi sama mereka pun kadang nggak terlepas dari identitas atau latar belakang kondisi mereka gitu. Jadi kayak misalnya kalau, temen-temen yang perempuan, iya, karena freelance mhm, kan agak rigid ya, waktunya. Kayak misal proyeknya harus selesai dalam jangka waktu sekian, misalnya 6 bulan gitu. iya, Dalam 6 bulan ternyata, eee, setiap bulannya tuh dia, ada masa yang konsisten, kayak misal mhm, dia sakit haid itu secara terus-menerus gitu. Jadi mmm, kan itu bisa mungkin 2 3 hari, tapi nggak ngambil cuti kan akhirnya mempengaruhi dinamika ininya, eee siklus haidnya, heeh, siklus haid dan maksudnya dinamika kerjanya juga mhm, akhirnya kan terganggu, terganggu ya. Tapi karena ada jadwal yang rigid seperti itu jadinya, ya mau nggak mau ditabrak aja gitu kayak mmm, mhm mhm, kayak karena kalau misalnya kita misal kita mau minta yang aneh-aneh dalam tanda kutip, misal, "Aku rehat dulu ya," nggak cuman sekedar, eee, haid yang emang siklusnya pasti gitu ya, maksudnya mmm, setiap mhm mhm, bulan kita iya iya, ada, tapi, eee, hal-hal yang berkaitan dengan mental kayak psikososial itu juga kadang kan mmm, perlu menarik, juga untuk rehat karena iya, teman-teman juga, eee, ada datanya banyak yang mengalami gangguan kesehatan mental dan lain-lain, itu karena juga tekanan karena pekerjaan, tekanan pekerjaan juga gitu, tapi kalau misalnya mau minta negosiasi, perpanjangan waktu, deadline dan lain-lain, mhm, nanti akan berpengaruh ke project selanjutnya gitu. Jadi, oh, kayak misal, oke, untuk project saat ini nggak berjalan dengan lancar, bisa aja besoknya nggak dipanggil lagi atau menyebar ke, apa, jaringannya dia gitu. Jadi nggak mmm, mhm. akan semakin sulit untuk cari kerjaan gitu sih, model-model kekerasan dan pelecehannya. Karena freelance ini proyekan gitu ya, maksudnya per Proyekan, proyek gitu mhm, ya, Mbak, ya. Jadi sangat berpengaruh proyek yang selanjutnya iya, dan mungkin dia punya kru gitu dan mhm mhm. sebagainya ya. Oke, kalau, terkait dengan, konvensi ILO 190 dan juga, rekomendasi 206. Apa yang menurut Mbak Citra penting gitu ya dari konvensi dan ratifikasi konvensi ini dan juga rekomendasi ini untuk, teman-teman yang bekerja di, sebagai apa namanya, pekerja freelance ataupun di media Mhm, gitu ya, khususnya yang tergabung di serikat sindikasi? eee, jawabanku sesederhana, sekarang ini kan mungkin udah lebih baik ya secara kebijakan publik karena kita punya undang-undang TPKS.
Terus kalau Iya. di, perkuliahan atau perguruan tinggi ada juga Permendikbud Iya itu. iya. Tapi di dunia kerja yang punya kompleksitas masalah yang lebih luas, Mhm. karena kita nggak cuman berhadapan dengan suatu, lingkungan di mana, kita melalui itu setiap hari kayak di perguruan tinggi atau, di keseharian kita, tapi juga ada tuntutan kita cari duit nih di Iya. sini gitu. Jadi kadang kalau misalnya, cari duit itu adalah kebutuhan yang paling tinggi, jadi segala hal yang, eee, mengganggu itu tadi kayak misalnya, oh, aku dapat pelecehan seksual, aku Iya. dapat, eee, abuse dari, atasan Atasan. aku dan lain-lain, itu biasanya akan diabaikan karena kebutuhan tertingginya adalah, mencari Iya. kerja, mencari uang gitu. Apalagi kalau generasi sekarang kan kayak ada yang jadi sandwich generation, terus Mhm habis mhm. itu, semakin ke Bebannya sini juga berat ya. benar, terus semakin ke sini juga, pasar Mhm. tenaga kerja digital seperti itu, didukung sama Omnibus Law dan segalanya. Iya. Menurutku konvensi ILO ini jadi hal yang seminimal mungkin tuh bisa melindungi dunia kerja gitu, Mhm. dengan segala kompleksitasnya. Menurutku itu sih, karena, banyak banget kan lapisan yang Iya, betul. dilindungi di sini gitu, mulai dari nggak cuman lingkungan kerjanya aja, tapi juga segala hal yang mempengaruhi kondisi kerjanya juga akhirnya perlu tinjau dan perlu dilihat gitu. Iya iya. Mhm mhm. Itu sangat menarik ya karena, apa namanya, kita sering kali, apa namanya, pekerja freelance ini ya. Iya. Mungkin teman-teman yang freelance merasa, "Kok aku seperti tidak dinaungi," misalnya di undang-undang Mhm mhm. pekerjaan gitu ya, ada upah minimum gitu, karena upahnya mungkin per proyek ya, Ya. jadinya mungkin, nggak sesuai UMR dan sebagainya Mhm. gitu. Nah, kalau Mbak Citra sendiri ya, mungkin mewakili nih teman-teman yang kerja di media, kerja sebagai freelancer gitu ya, dan juga tentunya serikat sindikasi. Apa masukan yang mau disampaikan gitu ya kepada pemerintah, biar pemerintah itu bertanggung jawab gitu untuk, mewujudkan dunia kerja khususnya bagi teman-teman Mmm, media, freelance dan sebagainya, yang bebas dari praktek, kekerasan dan juga pelecehan di dunia kerja. oke, pertama aku mungkin akan menggambarkan dulu ya, media dan, sektor kreatif ini kan 2 sektor yang terus-menerus digaungkan sama pemerintah di Pemerintah. era digital Ya, ini gitu betul. kan. Jadi, pasti serapannya tentu anak muda gitu Iya misalnya. Nah, tapi kalau seandainya anak muda hari ini aja udah tahu kondisi kerjanya seperti ini, dengan segala kompleksitasnya itu tadi ya, di persaingan kerja, terus habis itu perlindungannya nggak ada dan seterusnya, pilihan-pilihan untuk hidup layak dan kerja layak juga akhirnya semakin sempit nih. mmm, Nah betul. jadi, kalau misalnya kita memang, punya niat untuk memperbaiki ekonomi dan seterusnya dan emang punya komitmen di situ menurutku, perbaiki dulu nih, lingkungan kerja Iya dan kondisi kerjanya gitu, salah satunya dengan, Kilo ini gitu. iya Karena, coba bayangin, maksudnya di era digital ini kita udah dituntut untuk bisa menguasai banyak hal. iya. Sebagai sebagai pekerja media, nggak cuman bisa nulis aja, tapi kita juga harus bisa ngambil gambar, ngambil video, Bikin konten bikin ya. konten gitu, terus Oke. bahkan bahkan juga jam kerja udah jelas pasti seperti itu ya. Dan kalau untuk freelance juga kan nggak semua orang benar-benar punya pilihan penuh untuk menjadi seorang freelancer gitu. Mhm. Ada yang emang karena sesimpel nggak terserap di dunia kerja formal aja, Iya. akhirnya dia mau nggak mau ya udah, saya kerja lepas gitu Mmm. akhirnya. Jadi, kalau emang menurutku, kalau yang selama ini tenaga kerja itu selalu dianggap sebagai beban, kalau ada kemunduran di bisnis juga yang di-PHK kita dan Iya. seterusnya, Mhm. menurut Sasaran empuk ya? sasaran empuk kan, padahal sebenarnya kalau ditinjau lagi juga nggak selalu tenaga kerja gitu yang jadi "beban" dalam tanda kutip. Kalau emang beneran mau memperbaiki ekonomi ya, minimal, fasilitasi dulu ininya gitu, karena nggak semua orang akan betah di dunia yang kayak gini, Iya. sesederhana itu aja. Mhm mhm. Iya, karena, sebetulnya apapun pekerjaannya ya, tadi kan ada teman-teman disabilitas Mhm, juga ya, juga harus terlindungi dan juga iya teman-teman, media dan freelance yang sangat rentan karena jam kerjanya nggak tentu ya, bisa kerja 12 jam, iya, bisa kerja sepanjang hari, berbulan-bulan gitu ya, sampai proyeknya selesai. Oke, tadi kan Mbak, Citra sudah, apa namanya, memberikan masukan ya ke pemerintah gitu. Ada nggak, apa ya namanya ya, semacam statement gitu ya untuk teman-teman di luar sana nih yang freelancer atau pekerja media nih, apa yang ingin Mbak Citra sampaikan sebagai, mhm, apa namanya, salah satu orang yang mewakili serikat yang mewadahi teman-teman ini? mmm. Baru aja kemarin nih, sebagai generasi yang dibilang melek digital, Iya aku nemu
satu kutipan di Twitter yang bilang kurang lebih kayak gini, kalau memang, teman-teman belum menemukan serikat pekerja yang, cocok buat teman-teman, entah dari visi misinya ataupun pergaulan dan seterusnya, coba deh cari teman-teman yang lainnya yang kira-kira bisa, jadi awalan untuk mewujudkan, eee, serikat pekerja itu. Karena menurutku semakin ke sini, kompleksitas yang kita hadapi sebagai anak muda terutama ya, itu, semakin banyak dan kalau kita diem aja ya kita akan terus dirongrong kayak gini, Mhm. mulai dari Omnibus Law dan Iya, seterusnya gitu. Jadi, betul. eee, menyelesaikan ini secara bersama-sama adalah satu-satunya jalan Iya, menurutku. Jadi, terutama untuk KILO, KILO itu kita harus, bergerak bersama sih iya, untuk hal itu, karena nggak bisa kalau sendiri kita ngelawan bos kita sendiri aja tuh udah kayak gitu kan, iya. apalagi, melawan yang lebih besar. Mhm, Jadi mhm. sama-sama sih kuncinya. Berarti sebagai aksi solidaritas sesama Mhm, pekerja ya dan juga aksi kolektif, dari teman siapa lagi gitu ya iya, yang mau bersuara hak-hak kita supaya terpenuhi kalau bukan pekerjanya sendiri gitu mhm ya Mbak mhm. Citra ya? Oke, jadi tadi Mbak Citra sudah menjelaskan serikat sindikasi, kemudian apa yang terjadi, apa kasus kekerasan dan pelecehan yang, mungkin terjadi ya di teman-teman pekerja freelance dan juga media gitu ya. Jadi untuk teman-teman di luar sana nih yang memang bekerja sebagai freelancer ataupun bekerja di media apapun itu ya, bidang pekerjaannya gitu ya, mungkin bisa, tadi bergabung di serikat sindikasi atau juga bisa, bikinlah serikat, teman-teman gitu ya, karena supaya apa yang ingin teman-teman sampaikan itu bisa disuarakan gitu ya dengan aksi solidaritas dan juga aksi kolektif. Terima kasih Mbak Citra Maudi sudah hadir di podcast, Data Academy, sudah berbagi cerita dengan kita, semoga bermanfaat. Ya. Sekian, podcast Data Academy, sampai ketemu di podcast Data Academy selanjutnya.